Halo, perkenalkan saya Tommy Nurdiana dengan NPM 223507090. Di sini saya akan mereview pengalaman saya pada birokrasi dan mencoba mengkaitkan serta menemukan kecocokan terhadap teori Mark Weber dan Hegel. Dengan menggabungkan teknologi kecerdasan buatan dengan grafis presentasi, marilah kita mulai untuk menyaksikan review dan pemaparan dari saya. Namun sebelum itu, mari kita putar dulu intronya. Cekidot. Halo semua, perkenalkan saya Tommy Nurdiana. Hari ini saya ingin berbagi pengalaman pribadi tentang menunggu proses pembuatan kartu tanda penduduk atau KTP yang seharusnya sederhana, namun berubah menjadi perjalanan panjang. Proses ini terbagi menjadi beberapa tahapan yang melibatkan pengisian formulir, penyerahan, berkas persyaratan, pemeriksaan dokumen, verifikasi, hingga pencetakan KTP. Namun, masalah timbul ketika saya harus menunggu lebih dari 6 bulan dan bahkan harus mengambilnya sendiri ke kantor desa ketika selesai. Mari kita telah pengalaman pribadi saya ini dengan lebih detail dan akan saya kaitkan dengan teori Mark Weber. Latar belakang. Pertama-tama, tahap awal adalah pengisian formulir dan penyerahan berkas persyaratan. Saya mengisi formulir dengan informasi pribadi saya dan melengkapi berkas yang diperlukan, dan ini adalah langkah yang seharusnya tidak terlalu sulit. Dan selanjutnya adalah proses pemeriksaan dokumen. Berkas saya diperiksa oleh petugas untuk memastikan kelengkapan, dan ini mencakup pengecekan berkas, foto, dan dokumen pendukung. Namun, disinilah saya mulai melihat dampak dari birokrasi yang kompleks dan rumit. Setelah tahap pemeriksaan dokumen, saya harus menunggu untuk dipanggil petugas verifikasi. Proses verifikasi ini mencakup hal-hal seperti rekam sidik jari dan pemindaian mata, dan ini juga menjadi awal keterkaitan saya dengan teori Mark Weber. Keterkaitan dengan teori Mark Weber. Ketika saya memandang pengalaman saya ini melalui lensa teori Mark Weber, saya dapat melihat bagaimana birokrasi dan sistem administrasi dapat memperlambat proses-proses seperti pembuatan KTP. Weber menyatakan bahwa birokrasi seringkali memiliki karakteristik prosedur yang tidak jelas, anggaran terbatas, peraturan yang rumit, dan kurangnya fokus pada kepuasan pelanggan. Pengaruh birokrasi terhadap waktu proses pembuatan KTP. Bagian utama dari permasalahan ini adalah pengaruh birokrasi terhadap waktu proses pembuatan KTP. Proses ini menjadi lambat karena prosedur yang rumit, peraturan yang membingungkan, dan kurangnya fokus pada kepuasan pelanggan. Saya akan berbicara lebih detail tentang bagaimana hal ini mempengaruhi pengalaman pribadi saya. Pekerjaan pihak berwenang dalam pembuatan KTP. Juga penting untuk memahami peran pihak berwenang dalam pembuatan KTP. Mereka bertanggung jawab atas verifikasi data dan pencetakan KTP. Namun, ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan yang bisa memperlambat seluruh proses. Saya akan berbagi lebih banyak insight tentang pengalaman berinteraksi dengan petugas selama proses ini. Kesenjangan antara idealitas dan kenyataan. Kesenjangan antara idealitas dan kenyataan dalam proses pembuatan KTP menjadi jelas. Idealnya, proses ini seharusnya cepat dan efisien. Namun, kenyataannya, hingga KTP dapat saya
terima. Saya harus menunggu berbulan-bulan, bahkan hingga lebih dari 6 bulan. Rekomendasi untuk perbaikan sistem pembuatan KTP. Saya juga akan memberikan beberapa rekomendasi untuk perbaikan sistem pembuatan KTP berdasarkan pengalaman pribadi saya. Beberapa langkah dapat diambil seperti peningkatan sistem verifikasi, pembagian tugas yang lebih jelas, pengarsipan yang lebih terkelola dengan baik, dan pemikiran ulang tentang peraturan birokrasi. Semua ini bertujuan untuk mempercepat proses dan meningkatkan kepuasan pelanggan atau rakyat. Kesimpulannya, akhirnya dalam pengalaman pribadi saya dapat mendapatkan KTP setelah berbulan-bulan menunggu. Ini adalah cerminan dari bagaimana birokrasi dan sistem administrasi yang tidak efisien dapat memperlambat proses. Dengan harapan bahwa rekomendasi ini dapat membantu perbaikan sistem pembuatan KTP di masa depan. Terima kasih telah menonton video saya ini. Jika Anda memiliki pengalaman serupa atau memiliki saran lain untuk perbaikan birokrasi dan juga pengalaman-pengalaman lain, silakan bagikan di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa baku hantam demi Indonesia maju. Sampai jumpa pada kesempatan lain. Terima kasih. Salam sejahtera. Terima kasih. Oke, setelah Anda menyaksikan video saya tersebut, apakah Anda bisa mengambil hikmah dari pemaparan dan review pengalaman saya tersebut? Jika iya, maka berikan saya like dan subscribe agar saya dapat terus maju. Namun jika Anda masih bingung dengan pemaparan saya, maka saya mohon tulis kritik dan sarannya yang membangun pada kolom komentar di bawah. Atau Anda bisa menghubungi email saya, tominurdiana026@gmail.com. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Pemerintah terus mengimbau masyarakat agar mengganti kartu tanda penduduk manual dengan KTP elektronik. Hampir semua warga di sejumlah kecamatan di Jakarta sudah mengurus pembuatan iktp, tetapi terhambat ketersediaan belangko. Para penjajah makanan keliling kini semakin rajin mangkal di sekitar kantor kependudukan dan catatan sipil Muaro Jambi. Para pedagang es cendol khas Jambi, bakso bakar, sampai rujak mendapat rezeki lebih banyak sepekan terakhir karena kantor itu lebih ramai didatangi warga. Alhamdulillah dengan adanya nikmatnya dibagi-bagi gitu. Dengan adanya pembuatan KTP kami pedagang ini mendapatlah imbas keuntungan. Gitu. Dalam sepekan terakhir ribuan warga Kabupaten Muaro Jambi memang banyak yang mendatangi kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mengurus kartu keluarga dan KTP elektronik. Sebagian besar dari mereka belum merekam data pribadi dan keluarga karena tempat tinggal mereka jauh dari layanan iktp. Warga takut terkena sanksi serta kesulitan untuk mengurus surat-surat pribadi atau keluarganya jika tak memiliki iktp. Dengar dari berita tanggal 30 September terakhir pembuatan iktp. Ya ini pada ngurus ini rame-rame sama kawan. Dalam sehari, kantor ini bisa menerbitkan 200 hingga 300 buah iktp serta data keluarga bagi warga Muaro Jambi. Per hari itu sampai bisa mencetak sampai 200 sampai 300 KTP elektronik. Juga dipengaruhi surat yang dari Menteri yang menyatakan bahwa tanggal 30 September bagi masyarakat yang belum melakukan perekaman elektronik akan dikenakan sanksi. Sejauh ini proses pembuatan iktp di sana tidak mendapatkan masalah berarti. Nugroho Kusumawan, Muaro Jambi. Mau ngambil KTP Pak? KTP Pak, Pak, ini kan saya udah bikinnya dari tahun lalu ya. Ini udah jadi. Dan di tempat yang lebar, kalau di depan nggak ada, fotokopi KTP-nya, nanti kita bawa. Tapi di depan pun belum bisa Pak, ada atau enggak? Ya, coba cek dulu kalau nggak ada fotokopi aja KTP-nya. Ini belangko mudah-mudahan nih segera ada. Nanti kita bawa sekalian, kasih nomor HP-nya. Ceknya dari mana? Di depan. Oh ini KTP masih di. Bawa ke depan ya.
Fotokopi apa? Kakak sama KTP. Fotokopi kakak sama KTP. Ini fotokopi. Oh nanti dikasih ya Pak? Ntar mau Nanti ke saya kasih nomor HP-nya. Oh nanti dikabarin gitu Pak? Mau diajuin? Udah diajuin lama sih Pak, dari tahun lalu Pak. Keberatan kalau saya minta lagi. Tumpukannya bersemeter loh, kapok di kecamatan. Nah kalau harus nyari, kenapa Pak takut minta waktu? Kalau keberatan nggak usah.